Oke, jadi ini di hotel gue punya isolasi. Ini gue baru dapat makan siang gue ya. Jadi makan siang kita tuh dianterin sama orang hotel lah. Jadi kita nggak bisa milih. Tapi yang pasti untuk tujuan bodybuilding semua tetap bisa kita lakuin ya. Jadi tetap untuk otot. Kita lihat gue akan latihan. Gue akan bikin program latihan gue selama isolasi. Dan ini gue akan bikin free ya buat teman-teman semua yang mau coba. Kalau misalnya lagi isolasi kalian bisa coba latihan nih. Yang pasti latihan ini bukan latihan yang mudah ya, gua kasih tahu. Jadi ini termasuk latihan yang akan menantang karena ini akan gue lakuin buat diriku sendiri dan pastinya teman-teman semua bisa langsung ikutin juga aja. Dan kalau misalnya kalian bisa lebih baik dari gue di gerakan-gerakan ini, berarti kalian juga termasuk hati yang top. Jadi yuk kita sama-sama sembarang. Sebelum itu gue mau kasih lihat nih makanan gue. Jadi kalau misalnya di sini makanannya pun kita harus sesuai dengan tujuan bodybuilding kita ya. Oke, jadi ini makanannya, wah lengkap sih, lengkap banget. Jadi pastinya ada nasi ya. Terus di sini ini buat karbonya. Terus ini ada ayamnya. Terus ini juga ada daging sapi. Terus juga ada sayur-sayurannya. Dan ini juga ada kulit tahu. Jadi benar-benar nutrisinya termasuk lengkap banget. Tapi karena gua bodybuilding, jadi mungkin sekarang ini gua karena di hotel nggak terlalu baik gerak, gue sih bawa lompat tali buat biar bisa gerak lebih baik dikit. Tapi yang pasti mayoritas gue akan lebih banyak di atas kasur. Jadi di atas kasur kalau nggak di atas meja begini. Jadi gue mungkin akan kurangin makan nasi gue. Ini mungkin gue nggak akan makan ya. Tapi gue akan makan di pastinya protein dan juga sayurnya. Tuh kulit tahu gue nggak terlalu demen tinggi kalori ya. Jadi mungkin gue nggak akan makan. Nah untuk yang seperti ini gue akan buang makanannya ya jujur. Karena ya memang menurut gue kalau misalnya gue masukin ke badan tapi nggak berguna buat gue, itu malah akan merugikan gue. Jangan gara-gara lu buang-buang makanan berapa duit terus lu jadi sakit ke depannya gara-gara lu obesitas dan lain-lain. Jadi jangan jadiin alasan ya teman-teman ya. Jadi lu harus bisa berpikir lebih kritis lah ya. Memang namanya seperti ini, mungkin nextnya gue akan telepon terus gue bilang boleh nggak kalau misalnya nggak pakai nasi gitu mungkin. Tapi sepertinya nggak bisa. Tapi ya, ntar kita coba ya. Tapi yang pasti gue akan makan makanan nih. See you guys. Oke, hello what's up guys, balik lagi nih sama gue udah di malam hari ini, udah di malam ya di hotel. Gue akan latihan sama dengan ini gue di tempat hotel isolasi gue ya. Jadi kondisi fisik gue saat ini susah banget rekamnya. Tapi yang pasti sekarang kita latihan dulu. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin aja menunya. Nanti gua akan tulis di link di bawah. Jadi di link lagi di bio di bawah. Jadi untuk teman-teman yang lagi isolasi yang gak ada gym, gua tantang lu semua untuk ikutin. Jadi di sini menu gua hari ini adalah kita fokus latihan chest dulu dari yang gampang. Jadi hari pertama gua nggak mau susah-susah masuk langsung ke kaki, tapi tetap kita akan latih kakinya, jangan salah ya. Jadi alat yang gue akan sediain itu adalah alat ini, kabel ini. Kalau misalnya kalian nggak ada ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai latihan terus mulai consider untuk latihan back tapi belum ada tempat pull up, kayak gue gini sekarang gue nggak ada tempat pull upnya ya. Nih gue akan pull up di situ tuh di lemari ya. Sekalian kasih lihat kalian. Tapi ini pegangannya susah banget guys. Jadi gak ada pegangannya, gue cuma akan bergantung di sini. Ya seperti itu, jadi tangan gue licin banget, gue mau jatuh dari tadi ya. Jadi agak susah. Oke, jadi kita mulai dari gerakan push up dulu. Nah push upnya kita lakukan tentunya dengan form yang benar ya, jangan remehin push up. Jadi rule-nya gue akan lakuin push up ini sampai gue bisa kira-kira udah hampir habis tenaganya. Jadi ini saat pertama gue akan go all out dulu. Dan gue akan berhenti melakukan push up sampai kalau misalnya gue udah di bawah 10 doang. Jadi rest gue jaga di 1,5 menit. Kalian bisa ikutin yang sama, oke? Set pertama, gue rekamnya akan set pertama doang.
Oke, jadi kita bisa lihat gue tadi cuma bisa sekitar 26. Tapi formnya kita bisa lihat ya, kalau gue ngelakuin dengan form yang cepat. Kayak contohnya gini, itu gue bisa lebih banyak, tapi nggak gue lakuin. Kenapa begitu? Karena namanya lo membangun otot, bukan tujuan untuk lomba-lombaan banyak. Lo bisa lakuin dengan yang penting form lo dengan bagus, tempo lo terkontrol, jadi lo benar-benar bisa jaga, bukan eksplosivitas doang yang bantu dorong ya, tapi otot dadanya yang benar-benar dorong. Kalau bisa kita cepet-cepet itu kan ada dibantu dari momentum juga. Kayak karet, otot kayak karet nih, dari ujung sini sampai ujung sini. Stretch refleksnya itu akan bantu banget buat eksekusi. Jadi kita bisa minimalisir itu dengan cara melakukannya dengan nggak terlalu eksplosif. Eksplosif boleh, tapi yang pasti ini termasuk salah satu cara latihan. Dimana lo mungkin yang pemula nggak bisa kayak gue dulu pelan-pelan. Mulai dari cepat gak apa-apa. Tapi yang pasti dilakuin dengan ROM yang bagus. Dari atas sampai bawah. Jangan cuma setengah-setengah turunnya, oke? Jadi tadi gue bisa 27, kita akan istirahat dulu 1,5 menit. Sampai nanti gue bisa kira-kira di bawah 10 reps. Oke, jadi habis gerakan push up yang tadi gue ganti duluan jadi incline ya. Jadi tadi itu gue sebenarnya yang awal itu pemanasan aja karena gue udah lama banget gak push up ya. Jadi setelah itu gue lihat gue bisa lumayan banyak, gue lakukan yang lebih sulit, yaitu langsung di incline push up. Incline push up ini kalian bisa lihat formnya sama sampai dadanya menyentuh lantai ya. Ini sebenarnya kalau gue lihat di video nggak terlalu nyentuh sih, tapi yang pasti kalian usahain sedekat mungkin sama lantai ya. Jadi kalau kalian sudah dapat feel-nya ya sebenarnya kalian nggak perlu sampai lantai gimana banget. Karena nanti kalian sudah akan ngerasa itu chestnya tuh rasanya udah ke stretch banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian mungkin masih pemula, mungkin ada benefitnya kalau kalian paksa untuk nempel di lantai. Gue juga mungkin kedepannya akan kasih tunjuk contoh yang lebih bagus ya. Nih kayak gini, jadi benar-benar udah hampir failure itu di tanah ya, jadi udah gak bisa dorong lagi. Tapi yang pasti tetap seperti itu. Gue belum terlalu kering pastinya, tapi masih sekarang gue karena gue lagi sibuknya di luar begini, gue masih belum adapt ya, belum teradaptasi di kondisi ini. Jadi gue akan bertahan dulu di body fat yang gue nyaman dulu, yang gue nggak dapat pas lagi kerja. Jadi gue kira-kira di sini dulu. Mungkin nanti sekitar setengah tahunan gue akan push lagi ke bawah ya, karena kalau sekarang gue lebih push ke body, kerjaan gue nggak mana-mana nanti. Jadi perlahan kita tingkatin. Oke, yang penting badan tetap terjaga, muscle tetap terbentuk, karena hidup bentuk otot bukan cuma soal bakar lemak doang bro, tapi juga soal otot itu sendiri, jangan lupa itu. Oke, jadi tadi buat push up-nya gue jadi lakukan 4 set incline ya tadi. Jadi gue udah 2 set yang biasa, terus gue pindah ke incline dulu. Terus dari incline gue pindah ke yang biasa, karena ingat lakuin dulu yang berat baru ke yang ringan. Habis ke yang ringan baru lu pindah ke yang makin ringan gitu. Karena ingat, kalau misalnya lu mulai awalnya dari yang ringan, terus lu yang pas berat lu udah nggak bisa nanti gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang udah incline, udah yang flat. Sekarang gua mau lakuin isolasi. Sekarang gua mau buat back dulu. Oke, jadi selesai gua dari push up, gua di sini gua ngelakuin gerakan pulling ya. Gua pulling pakai kabel. Untuk kalian yang belum punya item ini, bisa cari di TikTok shop gua. Jadi gua ada tag itemnya. Jadi ini berguna banget kalau misalnya lu tuh sering keluar kota. Jadi kalau gue ini nggak sering keluar kota, tapi gue bakal sering. Jadi gue udah persiapin ini dan kalian bisa lihat
gue latihannya masih cari posisi ya, karena gue jarang pakai. Tapi kalau misalnya kalian pakai, kalian bisa lihat gerakannya itu sama kayak gerakan-gerakan di gym. Jadi kalian nggak usah khawatir kayak, aduh ini kok nggak ada gym, kalau pakai ini kan nggak maksimal. Kenapa begitu? Dilihat aja gue pas eksekusi aja nggak segampang itu. Gue pas tarik, pas udah di reps belakang, kalau kalian lihat tuh yang kayak gini itu gue struggle juga, karena kalau semakin ditarik bebannya juga dia akan semakin berat gitu loh. Itulah karet kan, kalian kan tahu karet. Jadi makanya kalian gak usah meremehkan yang seperti ini, gak usah meremehkan gerakan-gerakan home workout, karena pas gue suruh kalian home workout juga belum tentu kalian bisa dengan reps yang banyak dan juga dengan gerakan yang bagus. Jadi itu termasuk salah satu yang penting ya. Kalian jangan meremehkan sesuatu dulu. Dipraktekin dulu aja, dicoba dulu aja 1-2 set. Karena mungkin di set pertama kalian akan ngerasa gampang, tapi di set selanjutnya belum tentu. Makanya fokus dulu di apa yang kalian bisa lakuin. Buat yang gak bisa dilakuin ya nanti aja dipikirinnya. Yang penting sudah diusahakan sekuat tenaga, dan otot lu gak didiemin gitu doang gitu loh. Ini kan sebuah tantangan ya buat otot lu ya. Bukan kayak kalau gue gini cuma males ya, gue cuma tiduran aja di kamar. Itulah yang bikin otot lama-lama kempes ya, orang gak dipakai. Nah, habis itu gue masih melakukan gerakan untuk isolasi ya. Jadi yang tadi itu juga udah selesai compound ya. Mini compound lah hitungannya kalau pakai beban yang ringan ya. Terus kalau udah gue masih melakukan gerakan seperti ini, tricep extension overhead. Terus gue juga masih melakukan gerakan bicep curls habis ini. Jadi yang pasti ini kalian bisa lihat gerakannya sama persis dengan kalau di gym. Dan tuh bisa lihat nih di reps belakang, tricep gue juga give in, juga mulai nyerah gitu loh, mulai panas. Sama dengan bicep gue yang seperti ini. Jadi ini akan lebih kelihatan ya kalau isolasi. Kalau lebih isolasi ototnya lebih kelihatan, terus struggle-nya juga lebih kelihatan. Makanya jangan meremehkan. Ini gue ngelakuin cukup struggle juga gitu loh. Jadi walaupun cuma bawa karet begini doang, tapi tetap menantang. Kalian harus buat latihan kalian tuh yang penting menantang. Kalau rep range-nya di home workout tuh mungkin ada di 10-20 ya. Jadi kalian fokus di situ aja. Tingkatin misalnya dari 1 karet dulu, perlahan jadi 2, 3, 4 sampai akhirnya lo bisa pakai semua karet gitu loh. Jadi cara mainnya. Jadi olahraga itu harus ada selalu peningkatan. Bukan fokus di bebannya doang, tapi fokus di form yang bagus. Gitu aja. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya ini udah hari ketiga gue isolasi. Jadi kemarin tuh video latihan gue yang kemarin, hari ini ada lagi dan gue akan postnya besok. Untuk yang hari ini gue akan postnya hari ini. Untuk yang kemarin gue postnya akan hari ini. Jadi gue sekarang lagi berdinas di luar negeri. Gue ditempatkan oleh perusahaan tempat gue bekerja di luar negeri ya. Jadi gue akan lumayan lama nggak di Indonesia. Tapi yang pasti gue menikmati ya. Jadi sekarang gue lagi fase isolasi di mana gue nggak bisa nge-gym dulu. Tapi yang pasti untuk besok-besok, karena gue juga akan pindah ke tempat gue akan pindah ke tempat yang memang gue menetap dan di luar isolasi itu gue akan kembali ke gym gitu. Jadi kita bisa lihat latihan-latihan ke gymnya di luar. Tapi sebelum itu gue akan bikin video untuk yang isolasi di dalam kamar. Jadi isolasi di dalam kamar apa aja yang kalian bisa lakukan. Apakah hanya tidur doang nih ya, dikasih tempat yang nyaman terus tidur doang. Gue enggak ya, bisa kalian lihat gue latihan dan cukup struggle juga. Terus juga setelah itu tadi gue udah melakukan sesi cardio 15 menit. Jadi gue main sesi HIIT ya, high intensity. Jadi 15 detik all out, terus 30 detik gue rest. Itu seperti itu gue ulang sampai akhirnya selesai 15 menit. Itu kalian bisa coba sendiri, nggak semudah yang kalian pikirkan ya. Nah, jadi hal-hal kecil yang kalian lakukan seperti ini tuh akan meningkatkan otot kalian gitu. Jadi ingat, otot akan terus bertumbuh kalau lu kasih dia tantangan gitu loh. Jadi kalau lu misalnya push up tadi cuma bisa 15 kali, lu bikin dia jadi 20. Lu bikin dia jadi tambah beban. Lu bikin dia jadi tambah beban makin berat. Sampai akhirnya lu pindah ke dips, ke gerakan yang lebih sulit. Jadi progresinya seperti itu. Kalian gak usah terlalu ribet-ribet. Aduh harus nge-gym, harus begini. Enggak, kalian mulai tuh dari kosong, dari gratis tuh bisa. Cuma pertanyaannya adalah kalian mau atau tidak gitu. Jadi yang paling susah itu adalah kurangin malas ya. Makanya gym itu mengajarkan gue juga untuk kita menjadi rajin ke gymnya, menjadi rajin latihannya, konsisten latihannya. Bukan cuma baru nyoba
belum lihat hasil udahan gitu loh. Jadi kalau untuk di game lu akan belajar yang namanya lu akan mendapatkan hasil yang setimpal kalau lu disiplin. Itu dia kuncinya. Kalau lu disiplin, konsisten. Ya, jadi lu akan mendapatkan hasil sama kayak lu kalau investasi. Mungkin lu kalau lihat investasi yang gede-gede maunya cuannya 100% langsung dalam waktu 3 hari gitu. Padahal kalau lu investasi yang pasti-pasti kayak lu masukin ke saham yang aman-aman, BCA gitu misalnya, terus lu masukin reksadana pasar uang gitu yang misalnya untuk yang fase aman banget, itu akan memberikan lu hasil yang besar juga tapi tahun-tahun ke depannya gitu. Ada yang kayak nyimpennya 3M tapi sebulan akhirnya dia bisa dapat 10 juta. Jadi hidupnya udah bener-bener gak usah kerja, dengan 3M dia taruh di situ aja dia udah dapet duit. Itu contoh aja, bukannya gue bilang lu harus kumpulin 3M cari duit gitu, bukan. Tapi maksudnya itu adalah sesuatu yang kayak lu udah tahu pasti dapat hasil gitu loh ya, seperti itu. Kalau yang nggak dapat hasil, contohnya kayak misalnya lu nabungnya di saham bodong, digoreng, tau-taunya lu malah jebol, terus lu main binomo gitu yang kemarin-kemarin lu berharap dapat duit cepet, yang akhirnya lu malah kena bodong gitu. Ya seperti itulah, makanya sama fitness juga ngajarin gue untuk jangan cari sesuatu yang cepat gitu loh, tapi cari sesuatu yang sustainable, konsisten, dan bisa lo lakuin jangka panjang. Karena ingat, ini semua adalah maraton, bukan sprint yang cuma cepat doang. Oke, sampai sini videonya. Kita lihat untuk latihan besok ya, kalian bisa ikutin bareng gua. Jadi 5 gerakannya total. Kita coba apakah lo benar-benar bisa ngikutin atau enggak. Kalau misalnya kalian bisa, jangan lupa di tag ke gua di Instagram kalian. Gua mau lihat effort kalian tuh latihannya kayak gimana, atau bikin juga video. Ntar gua akan sama-sama share, kita sama-sama belajar. Oke? See you guys in the next video. Kalau misalnya kau butuh coaching, jangan lupa spesifik pasti tetap aktif. Coach Friendly, Coach Michael bersama dengan gua. Tapi sorry untuk klien-klien gua, mungkin gua dalam 2-3 hari ini lagi agak slow respon ya, masih jadi pace dulu. Tapi yang pasti kita akan tetap sama-sama hustle. Jadi see you guys on next video. Bye bye.